Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Kembali lagi di DA Talk, Sajikan narasi, berbagi inspirasi. Kali ini kita lagi ada di episode yang agak berbeda nih. Kalau biasanya aku sama Gendis kan jadi host. Nah, kali ini kita jadi narasumber atau bintang tamunya. Yeay. Ini juga ada Ramada, teman Halo. kita. Oke, Hai. jadi kenapa sih kita ada di sini? Soalnya kemarin kita habis ikut lomba Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional cabang lomba film pendek. Yeay. Sebelumnya kenalin, nama aku Naila Nurslita Widodo dari kelas 9G. Kalau aku Ramada Zara Ardika Istanto dari kelas 8D. Aku Gendis Zulfa Paramita dari kelas 8G, bisa dipanggil Gendis. Oke, salam kenal teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama ya, langsung aja. Jadi di sini kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah dikirim sama beberapa orang di IG dan Instagram, sama beberapa pertanyaan dari siapa ya, orang-orang sekitar. Oke, nggak usah lama-lama ya, langsung aja ke pertanyaan pertama. Silakan Mas Ridwan. Apa itu? Sebutin role model kalian. Oke. Oke, ini konteksnya dalam sekolah apa luar sekolah? Dalam sekolah aja ya, yang Oke, sama-sama kenal. Oke. Siapa dulu? Kalian ada nggak? Ada sih. Ada. Iya. Oke, ada. dari Gendis dulu deh, silahkan. Kalau aku role model aku, kalau dari siswa ya, boleh kan? Boleh, dari boleh, siswa? boleh. Dimention ya orangnya. Adalah Mbak Naila. Lagi itu, ini nggak briefing. Kirain yang udah lulus itu, bukan? Enggak, Oh. Mbak Naila, karena aku Kenapa? dari awal kelas 7 emang lihat Mbak Naila tuh kayak, wah kok bisa keren banget sih, udah Apa sih? berprestasi di lomba-lomba literasi, kan juga menang banyak lomba di bidang bahasa-bahasa gitu Iya, ya. non-akademik. Iya benar, bahasa Jawa menang, bahasa Indonesia menang, bahasa Inggris Amin. menang. Kan Oke. kayak keren banget. Jadi aku role model aku di sekolah ini ya Mbak Naila gitu sih. Oke, kalau aku Gendis. Wih, Jadi bolak-balik gitu. plot twist ya, Aku dari udah kelas kita tujuh, juga soalnya aku banget lihat ya. Gendis itu kayak semangat banget orangnya, terus pede, terus anaknya tuh ceria Wow, banget. iya, Jadi iya, ya bener. ya udah aku Multi talent, Iya, multi itu talent, keren. multitasking semua. aku terinspirasi dari Gendis sih. Masya Semangatnya keren Allah. luar biasa. Udah itu aja. Kalau aku itu kakak kelas, dia udah lulus, namanya Mbak Gaitsa. Dia itu atlet panahan, pernah diundang di podcast ini juga karena menang. Sebenarnya aku nggak yang deket sampai kayak kakak-kakak adian gitu, enggak. Tapi apa ya, kita tuh pernah sharing-sharing cerita, dimana aku merasa kayak, wah dia tuh orangnya keren banget, keren abis. Super aktif, super pintar, gorgeous. Gitu. Next. Next, Apa itu? pertanyaan selanjutnya. Yang ini nggak usah. Ini dari IG guys, waktu apa kayak Q&A gitu. Perasaan pertama ketika ditunjuk buat maju lomba film pendek. Ya, Ramada Ramada. dulu. Kaget sih. Tapi ya Kaget. seneng sih kalau dipilih. Tapi ya kaget. Kenapa aku dipilih gitu loh. Padahal aku tuh ya gitu deh pokoknya. Padahal Ramada kamu tuh emang punya potensi. Iya, Jangan potensi minder. di ini. Amin, Jangan amin, minder. amin, amin. Alhamdulillah. Udah sih itu kaget. Yang pertama kaget. Kaget. Udah. Gendis? Mbak Naila dulu. Oh, Marilla. Kalau aku seneng pasti ya, soalnya selain aku nunggu-nunggu buat dipanggil entah lomba apapun itu, terus juga film pendek kan kayak baru ini gak sih kita tuh diikutin ya kan, jadi kayak first time dan mungkin last time di SMP, jadi seneng banget, terus excited juga. Apalagi waktu tahu kita yang ngeproduksi filmnya, tak pikir tuh kita jadi talent, Sama. jadi aktor ya kan, ternyata tuh enggak. Jadi kita belajar produksi filmnya, terus kayak waktu tahu finalnya offline, aku tambah seneng lagi, soalnya aku pengen keluar DA bareng-bareng sama temen-temen. Terus kita tuh udah bukan dijanjiin ya, kayak Iya. dipengen-pengenin kalau finalnya tuh di Jakarta. Bener-bener terus seneng ternyata di Semarang, tapi ya alhamdulillah sih, tetap Iya. seneng. Gitu, Karena seneng. teman-teman, iya Ya, kan? kalau Gendis? Kalau aku perasaan ya pasti seneng sih, tapi juga kaget juga. Soalnya aku juga baru pertama kali di bidang film pendek ini, dan menurut aku karena baru pertama kali jadi sedikit challenging nggak sih Mbak? Iya, iya sih, Iya kan iya Ramada? banget. Iya. Next, Lanjut. ceritakan tahapan selama latihan. Apa ya? Ini kita langsung bareng-bareng aja nggak sih? Iya, Iya langsung boleh. Kalau ini tuh tahapan latihan kan, bukan produksi film ya. Jadi Latihan. tahapan latihannya ya kita dikasih tahu itu. Kalau ditunjuk terus Terus- mulai dikumpulin buat di briefing Iya. sama Pak Giri.
Ya mungkin itu sih sama belajar dasar-dasar. Iya, kayak storyboard. Iya, terus Pak Giri juga pastinya jelasin ya step by step bikin film tuh kayak gimana. Kayak kita pastinya bikin ya temanya kan udah ada di Juknis, terus kita kayak dikasih tahu nanti suruh bikin alurnya kayak gimana, plotnya gimana, terus apa ya settingnya, terus bikin Soalnya kita itu storyboard. masih amatir banget. Iya. Terus ditambah kita kan harus ngumpulin data teknis ya. Jadi kayak kita belajar bikin data teknis di nggak di akhir langsung nggak sih, kayak bener-bener di awal tuh kita udah mulai ini loh alat-alatnya apa aja yang dibutuhin, kita ketik dan lain sebagainya. Jadi lumayan ribet sih sebenarnya. Panjang prosesnya. Iya, itu pasti. karena baru pertama kali juga jadi agak bingung gitu sih kalau aku. Terus habis kita dinyatain lolos kemarin, habis itu kan kita tinggal final di Semarang tuh presentasi kan. Nah itu kita ya udah latihan presentasi sama Pak Giri, bikin PPT-nya, PowerPoint. Udah sih gitu aja. Lanjut. Perubahan yang paling terasa ketika latihan, Gendis? Kalau aku perubahan yang paling terasa mungkin dari segi pengetahuan ya, yang awalnya nggak tahu tentang perfilman bisa jadi lebih tahu, lalu juga dari segi kedekatan, karena dulu di awal-awal tuh masih belum terlalu dekat, sekarang jadi lebih dekat sama Mbak Naila dan Ramada. Lalu mungkin lebih ke ini sih, memanajemen banyak orang juga, itu juga perubahan yang aku rasain di saat ikut lomba ini gitu. Kalau aku itu aku sih sama ya kayak Gendis, bisa nambah ilmu yang tadinya aku tuh nggak tahu apa sih storyboard itu, terus cara penataan kamera gini-gini, aku jadi sekarang lebih tahu gitu. Kalau aku juga mirip-mirip ya, pastinya selain pengetahuan tentang perfilman, bikin storyboard, manajemen orang banyak, juga kayak experience harus bertarung sama orang banyak yang bener-bener sampai tingkat nasional gitu kan. Itu aku baru pertama kali, jadi ngerasain tandingan kita tuh kayak sekolah keren yang bener-bener kadang juga bikin rasa insecure itu muncul, cuman kayak kita semangat juga, kita optimis gitu, jadi seneng. Terus kita juga harus bisa memanajemen waktu kan. Iya, soalnya waktu kita produksi film ini kita juga lagi bertepatan dengan ujian sekolah. ujian sekolah, ujian tengah akhir semester, akhir semester atau tengah semester gitu. Iya, antara itu. Jadi kayak semester. Kayak semester. Iya, kalau nggak salah akhir. Nah, itu kan berarti kayak kalau di aku kan jadi semester 5 ya, teman-teman, dan itu tuh cukup challenging karena itu nilai terakhir aku. Jadi kalau misalkan aku nggak fokus dikit gitu agak ngeri sih, soalnya lumayan ganggu ujian kalau boleh jujur. Iya kan? Jujur ya, soalnya kita cukup berusaha, soalnya kita kan produksi filmnya tuh biasanya habis istirahat pertama. Jadi kita kan sehari ada 2 mapel. Jadi 2 mapel ini yang harusnya dikerjain terus istirahat terus dikerjain. Nah, jadi dua-duanya tuh dikerjain sebelum istirahat. Benar. Jadi langsung 2. Iya. Jadi belajarnya mungkin agak kurang. Nilaiku juga turun sih karena Kita mengakui sih kalau ini agak mengganggu pelajaran. Cuman kita seneng sih ya. Kalau nggak kayak gini kan kapan lagi? Buat nambah pengalaman. Iya benar. Betul. Apalagi kan kita sampai ke tingkat nasional. Iya, jadi kita seneng banget. Kayak ada imbal baliknya gitu loh. Karena lolos, seneng banget. Alhamdulillah. Next, udah gitu aja. Ada gak momen paling berat ketika latihan dan pengen nyerah? Kalau aku jujur ya, waktu buat storyboard itu aku sampai ngerjainnya sampai jam 3 pagi karena gambarnya susah, gambaranku tuh jelek gitu loh. Oh iya, sebelumnya kita itu beda-beda ya, ini statusnya sebagai apa. Kalau Ramada ini kebetulan dia jadi kameramen sama kayak editor gitu, jadi tugas bikin storyboard itu ada di dia. Kalau Gendis jadi produser, jadi kayak dia nentuin talent dan lain sebagainya. Terus kalau aku sendiri jadi sutradara, jadi yang paling gambar-gambar itu Ramada. Jadi ya itu kesulitan dia. Kalau kamu apa? Ada nggak? Kalau aku mungkin waktu di awal sih kan masih belum tahu banyak pengetahuan tentang perfilman ini kan, jadi kayak masih bingung dan kayak aduh ini gimana sih kok susah banget gitu, jadi pusing aja sih awal-awal, apalagi tuh mikirin alur buat filmnya kan kita juga nggak boleh ada dialog dan cuma 3 menit dan itu pertama kali bikin film, jadi kayak pertama kali bikin film langsung tanpa dialog dan 3 menit kayak emang bisa, dan ya itu awal-awal itu sih diberitahu itu jadi kayak agak pusing gitu, agak kayak duh aku bisa nggak ya, pengen nyerah aja gitu. Kalau Mbak Naila? Kalau aku karena papasan sama pelajaran tadi sih, aku benar-benar mikirin kayak ini nilai terakhirku semester 5, jadi itu yang paling bikin agak berat. Tapi ya nggak sampai pengen nyerah juga, kayak tetap seru. Soalnya apa ya, kita tuh sama-sama punya
beban masing-masing gitu loh. Iya. Jadi ya udah kita bareng-bareng semangat, optimis gitu. Kita nikmatin aja sih. Iya bener. Next. Hal paling memorable ketika latihan. Oke. Ramada. Waktu bimbingan di MCC kan kita tuh waktu jam pelajaran, waktu istirahat tuh nggak full ya dikasih tugas tuh nggak, kita tuh yang ngobrol-ngobrol, makan Iya. bareng, nonton film gitu. Jadi seru aja, kita enjoy gitu. Udah. Hal Gendis? Kalau aku yang paling memorable itu mungkin di apa ya, mungkin bukan seminggu, beberapa hari sebelum kita lanjut ke nasional itu kita mungkin latihannya emang lumayan cukup sering ya, sering banget sampai kita tuh istirahatnya itu di sini. Iya. Bahkan kita hampir setiap hari di sini Iya, kan iya. waktu sebelum ke Semarang. Makan pun di sini dan Iya. itu Tapi seru seru sih. sih. Nah, itu paling Banget. aku ingat dan ya itu sih. Kalian sambil cerita-cerita. Iya benar-benar. Terus kita juga bawa HP waktu itu, soalnya itu kan buat ngebantu kita waktu latihan ya. Jadi kita bisa kayak ngasih tunjuk sesuatu atau Iya. follow-followan IG dan Iya, gitu. seru Jadi banget. tambah akrab sih. Iya, ditambah waktu yang dibilang Gendis tadi waktu kita istirahat. Jadi kita tuh pernah ada satu momen di mana harusnya latihan, tapi karena guru pembimbing kita nggak Iya. ada, jadi media center itu nggak ada orang. Terus Iya. kayak kita bingung kan harus latihan apa. Ya Karena udah, kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Kita karaokean, ya nggak karaokean sih, kita nyetel musik di YouTube gitu. Terus kita nyanyi-nyanyi Ambil foto-foto bareng-bareng. juga. Iya, kita foto-foto di apa sih kayak web yang ada di komputer gitu. Ya karena kita di paginya itu kita juga udah Iya latihan. banyak Iya banget. bener-bener. Jadi kayak itu nge-refresh otak bentar lah sambil nunggu guru pembimbing. Iya. Gitu. Apalagi ya, itu kan waktu latihan ya. Kalau waktu lomba kalian ada nggak sih? Kalau aku ya, aku mau ngasih tahu aja deh. Kalau aku itu sih yang paling seru itu pas OTW ke Semarang. Jadi kita tuh kan lewat tol. Iya. Terus seingat aku ya di tol itu tuh ada jalan yang cukup nanjak. Kalau dari Karanganyar itu tuh viral. Terus aku kan ngasih tahu Gendis. Tapi aku tuh nggak bisa ngasih tunjuk soalnya waktu itu hujan. Terus kabut. bener, Nggak jadi nggak kelihatan. Terus aku kayak di jalan tuh kayak yang ini mbak nggak tahu. Iya. Lagi ada tanjakan lagi yang ini nggak tahu. Iya, Itu kayak bukan gitu. tungguan Oh, gitu dan bener. akhirnya malah kabut dan malah nggak kelihatan deh. Aku no comment ya, soalnya waktu itu aku nggak ikut ke Semarang Iya, karena aku sedih sakit. Itu aku sedih banget. banget sih, ya Allah. Kenapa Ya, aku harus sakit gitu loh. Hal paling tidak kita ekspektasikan Iya. bakal terjadi. Benar-benar dia itu Hamin 2 kita berangkat ke Semarang. Jadi berangkatnya hari Jumat. Hari Kamis. Hamin 1 dong. Iya. Demi Kamu apa? hari Kamis Kamis nggak satu. masuk? Iya. Jadi kayak kita tuh Cepatnya berangkat kan? Iya. kayak Kamis tuh tiba-tiba Ramadan nggak masuk dan bilangnya kan sakit ya, kita kira kayak sakit kecapean. Iya, masuk angin, iya capek banget. Karena kan kita suruh latihan sama Mbak Giri gitu. Jadi kayak Kayak capek. Terus akhirnya Iya. kita tuh presentasi kan kita bagi 3 ya teman-teman. Oh, harusnya. Nah, iya. Gilirannya Ramada itu sementara digantikan oleh Pak Giri dulu kan. iya. Dan kita fokus ke punya kita apa, masing-masing. dan kita latihan kayak biasanya. Terus udah kan habis itu Pak Giri kayak ada waktu mau sosialisasi gitu Iya, dan iya. kita di sini aku sama Mbak Nel berdua kan. Terus Pak Giri bilang deh Iya. ya, Tapi itu ya bilangnya kan kalau misalkan jangan sampai terjadi, kalau misalkan besok Ramada sampai sakit dan nggak bisa Itu ikut. sakitnya beneran loh. Kalian Iya, harus kita percaya. presentasi Berdua. Iya, Dan- jadi di titik itu kita langsung bagi dua, kita langsung kayak apa ya, jaga-jaga banget. Dan apa kita tuh kan nggak tahu kalau dia tuh sampai kena DB guys. Bener. Jadi minta maaf ya teman-teman. Tapi dia udah effort karena malamnya tuh, jadi waktu hari Kamis sakit, dia udah minta diinfus ya kan Ramada, iya, biar aku besoknya maksa. tuh bisa ikut ke Semarang. Tapi Iya. kabar Dan buruknya. itu sih jadi tapi aku awalnya waktu Pak Giri bilang itu sebenarnya aku kayak masih kayaknya nggak mungkin Iya, kayak deh. apaan sih Pak Giri, nggak usah terlalu gitu deh. Kita tuh udah gitu-gitu. Kayak cuma kecapean. Terus Iya. Jumat pagi sebelum kita berangkat ke sini guys, sebelum kita berangkat ke sana di WA tuh kayak Iya, hari ini ya. Ramada. Oh, kayak Iya, gitu. nah, Kalian tetap nah, semangat ya, anak-anak hebat iya. kayak gitu. Dan saat itu juga aku langsung latihan. Karena Iya, aku malamnya nggak soalnya latihan. bagian Ramada tuh kan kita nggak menguasai ya, soalnya kita nggak latihan yang itu, terus tiba-tiba harus yang itu. Tapi kita kayak ya kasihan juga lah pastinya Jujur, sama aku Ramada. sedih banget nggak ikut. Kalau aku jadi kamu juga, aku bakal kayak Iya, bawa infusku ke Elf terus ikut ke Ayo Semarang. cepat. Terus salah satu hal kocak lagi itu jurinya. Iya itu. Kita pengen ceritain ini. Jadi waktu kita presentasi kan di hadapan juri ya teman-teman. Jadi jurinya 3, kita juga bertiga harusnya. Tapi karena kita berdua,
Terus karena bagian presentasiku tuh di awal, jadi kan aku sambil perkenalan. Nah terus aku bilang gini, sebelumnya maaf karena kita hanya bisa berdua karena rekan kami yang satunya harus dilarikan ke rumah sakit. Terus jurinya langsung bener-bener kayak, hah di sini, di Semarang, kayak gitu. Terus kayak enggak. Karena bahasanya emang terlalu mainstream gak sih, dilarikan ke rumah sakit. Udah sih kayak gitu. Next, Lanjut. jelaskan tahapan di babak final. Apa? Kayaknya tadi nggak ada pertanyaan kayak gini, kok tiba-tiba ada. Tahapan di babak final bareng-bareng aja ya Mbak ya? Iya, oke. Ya pastinya habis diumumin kita disuruh, kita kan udah baca kalau di Juknis habis final itu kan presentasi ya, kita nyiapin presentasi lagi. Nyiapin materi, PPT gitu sih, sama latihan. Iya, latihan Terutama presentasi. siapin mental. Itu paling banget. bener, mental presentasi. Soalnya sebelumnya kita juga nggak tahu ya presentasi kita tuh cuma di depan juri atau sama kontestan yang lain. Soalnya kalau sama kontestan lain kan kita bisa kayak ngerasa minder kalau lihat yang lain lebih bagus, ataupun juga kita kayak ngerasa kayaknya punya kita kurang ubah deh gitu kan. Tapi untungnya enggak, untungnya kita cuma di hadapan juri. Udah sih kayak gitu. Udah ya. Iya. Next. Apa yang dirasakan ketika tampil di babak final dan bersaing dengan pelajar se-Indonesia? Aku udah jawab sih tadi. Kayak experience baru dan gitu. Aku apa ya, kan aku nggak ikut ya. Kamu kan tetap ikut, cuman Iya. kayak nggak di sana aja. Iya. Ya Allah, sedih banget aku. Kalau boleh jujur, aku marah loh sama Allah. Ini nggak ada juga. Kirain dia mau bilang malah sama Pak Giri. Nanti dikat aja. Kita udah kayak gini loh. Demi apa? Nanti dikat guys, jadi kalian nggak tonton. Dipip Iya, ya. Pip. Ada yang berbahaya ya teman-teman, maaf ya. Jangan ditiru guys. Terus, Apa ya? aduh suaraku nanti di sini. Klarifikasi kenapa kamu marah sama Allah Ramadan? Karena aku ditakdirkan sakit. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu ya. Aku tuh mau lomba, kenapa aku dikasih sakit gitu loh. Bisa aja daripada kamu sakit di sana, Iya, kamu kebayang nggak bener. orang tuamu harus Bener. wira-wiri. Ya kan harus dikasih sakit. Apa? Kenapa ayo kenapa nggak dikasih sehat aja gitu? Kenapa harus sakit? Gitu loh. Takdir Ramadan. Iya sih, takdir itu nggak ada yang Sudah ditulis 50.000 tahun sebelum kamu lahir. Masya Allah itu kodok dan khoda. Kamu tuh bilang apa sih? Sumpah ini di-cut guys kan kalau lihat tadi. Sumpah udah di-cut. Gitu ya, ini nggak formal kan? Iya, boleh bercandaan kan? Iya. Jadi kayak gitu. Sumpah aku takut Langsung beneran. dipip lagi ya. Aduh Iya. gak kuat lagi. Sumpah Ramadan. Oke, lanjut. Kamu nggak Aku merasa serius, gitu? aku serius, Nggak, serius. Mas. Oke. Ya udah deh, ini ya kamu sedih lah ya. Iya, sedih banget. Karena nggak ikut. Terus kalau Bundis, Kalau aku minta maaf ya. nggak apa-apa. Ya pasti rasanya seneng banget bisa bersaing dengan teman-teman pelajar di Indonesia yang lain, tapi juga ada rasa kayak deg-degan juga sih sama kayak Mbak Naila, karena kan kalau aku sebenarnya tuh sadar kalau potensi mereka tuh lebih baik lah gitu, mungkin lebih berpengalaman juga sih, jadi rasanya sebenarnya seneng banget tapi deg-degan juga gitu. Terus kan waktu kita nunggu giliran tampil presentasi, kan kita tuh sama pelajar, sama kontestan yang lain tuh di luar. Jadi kita kayak bisa lihat mereka latihan. Jadi kita saling lihat yang lain latihan gitu loh. Jadi kayak kalau kita lihat itu keren banget guys, itu rasa minder kadang ada ya. Cuman kan kayak udah kita fokus aja. Iya, kayak kok mereka keluar kok apa mukanya biasa aja sih, kayak gak kayak takut banget sama Iya. pertanyaannya. Bahkan tapi yang keluar kan beda-beda gak sih? Iya. Ada yang udah fresh, ada yang kayak iya, ada yang gitu-gitu, ada yang bahas soal-soal jurinya. Benar. Oh iya, salah satu yang nggak kita duga itu kalau habis presentasi ternyata ada sesi tanya jawab. Terus kita kan kayak udah persiapan kan. Jadi Pak Giri tuh bantuin kita buat dari PPT kita mana sih yang kiranya ada sela-sela soal dari juri. Terus kan kita udah dibikinin pertanyaan yang bener-bener kritis banget, dan ternyata waktu di sana yang tanyain cuman Pertanyaan sesimpel itu, Iya. pokoknya paling simpel nggak Apa tuh? sesimpel kekurangan film kalian, yaitu kayak di mana-mana kalau wawancara kurang lebih kayak gitu ya sebenarnya sekarang. Terus satunya apa ya? Aduh, aku lupa lagi. Oh ini loh, menurut kalian film bisu ini mempersulit apa? Maksudnya tanpa dialog itu mempersulit atau mempermudah kita dalam proses pembuatan film? Terus kita bilangnya apa ya? Sulit? Aku lupa teman-teman pertanyaannya. Kayak aku keluar tuh udah kayak ya Nggak, udahlah. udah nggak inget ya? Iya. Kayaknya kayak gitu sih. Terus kalau
kita kalau nggak salah bilangnya kalau nggak ada dialog tuh susah. Sekarang kita ngehadepin yang ada dialog dan ternyata tuh lebih susah. Jadi kalau aku Oh iya, Oh kita tuh iya. lagi ngerjain sesuatu, nanti tunggu Tungguin aja ya di ya. bulan Ramadan. iya, jadi perjuangan kita di lomba OMBN tuh belum selesai. Udah sih kalau itu, tapi di Iya. film pendek belum selesai. Benar. Karena kita lagi bikin Sesuatu. produk lagi, iya. Jangan lupa Kalian ditonton. tungguin, Di coming like. soon. Udah, Lanjut. itu. Next. Terakhir. Baca tes. Pertanyaan terakhir, hal yang ingin disampaikan ke sesama anggota tim film pendek. Kayak gitu. Mbak Nila dulu Enggak. atau Gendis? Jangan dulu, Oh iya, udah Ramada dulu. Yang baca kan kamu. Oke. Apa ya? Makasih ya. Jangan. Tadi kita di briefing sama Ya, ada kesamaannya, kekompakannya. Terus apa ya? Ya udah sih. Kayak makasih atas kebersamaannya. Nanti kita kalau udah kok lulus sih? Iya kan kita bakal lulus. Iya, kita bakal lulus. Harus Nila. lulus. Yang harus bentar lagi. Yang bentar lagi momen lulus. yang enggak aku lupain sih. Aku punya pantun buat Mbak Nila sama Gendis. Gimana Jangan tuh? lupa bilang cakep ya. Yoi. siap. Ikan hiu melayang-layang. Cakep. I love you buat kalian. Ih, gak harus banget. Tadi kita udah briefing itu, cuma tak kirain buat closing lagi. Ini buat ini. Nggak, buat ini. Nggak apa-apa lah. Kalau Gendis? Kalau aku ya yang pastinya pengen ngucapin makasih sih buat Mbak Naila dan Ramada udah bantu banyak juga, karena aku di awal juga masih banyak kurangnya, kayak masih belum bisa nimbrung yang banyak banget lah gitu. Jadi makasih banget udah bisa apa ya, ikut ngajarin juga sih, karena aku juga awalnya masih bingung. Sama maaf juga kalau kayak sering ngerepotin. Iya, aku juga gitu. maaf ya sering tanya-tanya. Iya, kayak mungkin aku juga nggak bantu banyak, aku juga minta maaf. Apa sih? Itu juga. kayak udah sesuai porsi masing-masing. Ya. Maaf ya kalau aku jadi beban. Enggak, kok jadi gitu? Enggak sama Dan sekali. makasih juga buat Ramada sama Mbak Naila karena kita juga apa ya? Makasih karena dengan Berjuang perjuangan kita bersama-sama, ini iya. ya kita sampai bisa lanjut ke tingkat nasional dan dapat medali perak. Itu kayak menurut aku kayak Alhamdulillah. nggak pernah terpikirkan Iya, sih bakal kayak gitu di sih. pikiranku kayak aku ikut lomba film pendek sampai nasional, kayak nggak pernah terpikirkan juga. Mungkin itu, dan semangat juga buat Ramada, Mbak Naila, karena Mbak Naila juga bentar lagi mau lulus. Semangat Iya. ya Mbak. Ya, kelas Iya, 9 betul, sendiri. Iya, Ramada juga semangat. Kamu juga. Pokoknya kita semangat. Gak boleh nyerah. Betul. Apa itu menyerah? Kalau Oke. aku itu sih ya pastinya makasih buat Gendis sama Ramada yang udah mau berjuang bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng dari nol, semuanya itu dari dasar. Aku juga mau minta maaf kalau ada banyak salah sama kalian, karena kan kalau kita semakin deket pasti semakin apa ya, canggung itu kan semakin hilang, terus kan rasa nggak enakan itu juga akan luntur. Jadi kita bakal tahu diri mereka masing-masing itu kayak gimana, jadi pasti sifat aslinya kan bakal muncul ya. Jadi aku juga minta maaf kalau ada nyakitin hati kalian dan lain sebagainya. Terus tetap semangat juga pastinya, dan aku juga mau ngucapin makasih dari kita bertiga. Makasih buat Pak Giri, pembina kita, Bu Bestari, terus siapa ya, Pak Hafid, Bu Yatni yang ikut ke sana kemarin, pastinya Mas Ridwan dan Mas Ilyas, karena kalau nggak ada Makasih mereka banget. Iya, kita bisa apa guys? Kita diajarin dasar-dasar editing. Iya, kayak kita sabar main banget. seberadab. Makasih ya. Iya, Mas. terus kita kayak nggak bisa megang kamera. Mereka nangis, juga. mereka nangis. Nggak Makasih dong. banyak. Soalnya kita kayak mau ngucapin ini dari dulu sih, cuman Ah, kayak malu iya. gitu. Ini mumpung di depan kamera, Iya, jadi kayak iya. agak gengsi dikit Nah. gitu ya. Terus saya juga minta maaf kalau banyak tanya, banyak Iya, ngurusin repotin. kalian. Iya, kalau ngerepotin Tuh kalian nangis, tuh semua. nangis. Terus kalau kita tuh berisik di media center, karena kayak Iya. orang-orang media center tuh nggak berisik guys, mereka tuh diem karena mereka pakai kayak headphone dan lain Iya. sebagainya buat dengerin musik, dan kita kan kayak harus ngoceh ya, jadi gitu. Terus kata Mas Ridwan, kita tuh yeping waktu Iya, latihan, apalah itu. waktu latihan presentasi, karena kan namanya juga latihan ya, harus Iya. ngomong yang Iya, maaf ya kalau kita tuh selalu Iya, ngerepotin di kita sini. kayak Iya. Sampai rewel, sekarang. yang Dan riwetin makasih juga. Iya. Banyak tanya terus. Iya, Maaf itu. ya. Kan mereka suka guys kita repotin, jadi kayak enggak apa sih. Oke, udah sih gitu aja. Ya. Buat Pak Zainal juga yang sudah mensupport OMBN, Iya. maksudnya mensupport kita ini buat lanjut maju ke tingkat nasional. Alhamdulillah. Bahkan Ustadz Zainal juga ke sana ya kemarin, nyamperin kita ke Semarang. Jadi kayak Iya, bener wow, banget. seneng Effort banget. banget. Iya, bener-bener. Udah sih gitu aja sharing-sharing dari kita bertiga. Apa lagi ya? Semoga podcast ini bisa memberikan inspirasi, manfaat
untuk teman-teman yang Aplikasi. nonton. Ya, yang nonton podcast ini. Iya. Sampai ketemu di DA Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.